Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya William Martanto di channel YouTube yang juga namanya William Martanto, dan kita akan bahas tentang saham seperti biasanya. Tapi kali ini saya akan bahas sedikit tentang analisa teknikal, jadi nggak lari ke bandemologi dulu kali ini, karena ini adalah salah satu lanjutan atau pembahasan lebih dalam dari salah satu ulasan di Instagram WH Project Official ya. Di situ juga tentang bear trap, yaitu jadi topik obrolan kita hari ini. Di mana sebenarnya di sana ada yang dianggap kurang jelas oleh salah satu follower, dan sesuai janji akan saya jelaskan kembali di video yang kali ini. Nah, jadi di video ini sebenarnya lanjutan dari ulasan sebelumnya di Instagram WH Project Official tentang bear trap ya. Jadi di situ memang jelasin garis besar, tapi ya garis besar doang, jadi nggak terlalu lengkap, dan saya lengkapin di video ini karena mungkin kalau dibikin slide tuh panjang ya, nggak cukup sebenarnya. Jadi ya gitulah, kita lanjutin sekaligus memang ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya dari username-nya ini CSS Guy gitu ya. Dia bilangnya, bagian yang dilingkari apa boleh dijelaskan dan diposting lebih ngezoom biar pemula seperti saya bisa lebih mengerti. Semoga Mimin dapat cendol terus. Kalau saya sih maunya cuan terus. Jadi bagian yang dilingkari sebenarnya maksudnya tuh di sini. Nanti saya akan kasih contoh mungkin saham yang beda, yang mana akan lebih menjelaskan bahwa kondisi yang paling ekstrim sekalipun bear trap tuh bisa berlaku. Jadi kan kadang ada yang bilang kalau teori teknikal tuh cuma kena di saham first liner dan second liner. Kalau saya coba kasih lihat ke teman-teman sekalian bahwa nggak harus first liner, second liner pun bear trap selalu ada kalau memang saham udah waktunya naik. Nah, kita akan mulai contohnya. Nah, jadi kita akan masuk contoh ya, dan di sini memang sebenarnya cuma ngomongin kejadian yang udah lewat. Ya, seperti yang biasa dilakukan YouTuber saham lain lah, ngomongin yang udah lewat, dan kadang-kadang yang di attack juga statement-statement analis yang salah ya. Kalau statement pertama salah, maka statement yang diomongin udah pasti yang benar. Nah, cuman kali ini saya akan sedikit beda, dimana saya pakai contoh yang saya udah jalanin sendiri dan udah diikutin orang juga. Jadi ini cerita waktu 2018 ya. Itu pertama kali saya rilis sistem screener ya, saya kasih namanya Super Awesome Mechanism Screener Ultimate ya, singkatannya Samsul lah. Secara sederhananya, screener itu nangkap ketika saham diakumulasi. Jadi mau jenis saham apapun akan ketangkep, dan nanti contoh saham yang akan saya keluarin ini adalah saham yang gocap alias yang di 50. Jadi teman-teman jangan kaget, muncul sebelum naik kelihatan akumulasinya. Dan di sini saya sih nggak promosi, cuma ngasih tahu bahwa saya sudah explore dan ngerasain. Jadi saya ngomong pengalaman, bukan ngomongin yang udah terjadi doang. Dan itu saya bener-bener ada beli sahamnya. Jadi saya merasa kalau ceritain yang ini, saya nggak cuma ngomongin chart doang, ibaratnya komentator doang, apa gunanya kalau jadi komentator doang. Nah, saya bener-bener ngalamin, ngerasain, dan diumumkan, banyak yang ikut juga waktu itu, dan teman-teman akan lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini dia saya ambil dari channel saya di WH Project. Di sini saya langsung ketik aja kata kuncinya saham MITI. Ada 17 hasilnya ya. Ini kita naik aja dulu sampai yang paling atas, berarti yang hasil pencarian ke-17. Jadi di sini di screener saya yang saya kasih nama Samsul ini tuh waktu tahun 2018 bulan Mei tepatnya tuh muncul terus saham MITI ini. Dan memang banyak yang ngerasain gitu. Beratnya seru-seruannya. Nah, ini masih di WH Project Outlook 12 Januari 2017 ya. Ini juga masih rekap laba rugi. Pertama kali muncul itu di 1 Mei 2018. Kemudian sudah muncul di screener terus-terusan. Nah, situ saya udah sebut juga ada bear trap di level harga 52. Ya, jadi di situ udah kelihatan kalau secara teknikal di luar daripada ketangkap di screener atau enggak, sudah dapat jawabannya. Masih terus muncul di screener, masih ada 6 pencarian lagi hasilnya, dan saya sempat buat artikelnya di sini tentang analisa teknikalnya tentang bear trap.
karena waktu itu banyak yang kaget gitu, saham ini kalau balik ke 52 bahaya nggak. Nah itu sisanya terus-terusan muncul ya, kan sebut siap-siap ARA. Oke, ini adalah gambar grafiknya MITI, jadi biar partikel tadi udah nggak ada karena ada kendala di web, jadi kita ada hilang hapus-hapusin. Tapi sini ada contohnya waktu 7 Mei 2018 harga terendahnya cuma sampai 52 sebelum naik lagi kemudian sampai sekitar 160 ya. Nah disitulah contohnya bahwa bear trap itu bisa terjadi pada saham apapun. Dan disini saya ambil langsung saham yang cukup ekstrim, contohnya saham MITI yang ada dasarnya di 50. Jadi sedikit bukti aja bahwa saham mau yang likuiditasnya aman atau enggak, tapi ketika naik pasti bear trap itu ada dan sangat mungkin terjadi. Apalagi saham-saham yang di kelas-kelas gorengan yang bikin orang ragu terus setiap kali mau ambil action. Canggih loh screenernya. Nah, tapi di sini saya nggak, kembali saya bilang saya bukan bikin video ini untuk jualan, nggak. Cuman maksudnya saya mau kasih tahu, saya kali ini bikin video bukan ngomongin yang udah lewat, cuman sekedar gambar-gambaran grafik, enggak. Tapi juga mengatakan bener-bener di situ saya udah ngerasain dan ada barang bukti bahwa bear trap itu terjadi. Ya, kalau misalnya kita bilang dari konsep akumulasi distribusi, jelas kalau di screener itu ketangkap berarti ada akumulasinya pada waktu itu, sehingga bear trap-nya terjadi. Dan naik kan dari 52 lanjut ke 100, tadi 160-an, ya itu beggar ya, beggar stock jadinya. Nah, jadi sebenarnya intinya dari bear trap itu adalah ketika kita habis beli saham, naik, tahu-tahu koreksinya tuh cukup dalam, atau beberapa hari bikin kita berpikir, mati dah gue salah beli saham, harus cut loss, bearish lagi abis ini gitu. Nah itulah maksudnya bear trap. Jadi trap atau jebakan yang kasih image seolah-olah saham itu akan bearish. Yang mana ujung-ujungnya nanti banyak yang bilang, gue habis cut loss saham ini baru naik, kenapa nggak naik duluan gitu. Atau gue jual bawah malah naik, gue beli di atas turun. Nah itulah bear trap tuh kayak gitu ya. Jadi intinya yang perlu diperhatikan adalah ketika terjadi bear trap, ya, harga sahamnya turun masih lebih tinggi dari harga terendah sebelumnya. Kalau tadi kan 50 dan 52. Mungkin kalau saham-saham lain yang nggak di 50 pastinya, itu mungkin aja di 100 dengan 102 atau 100 dengan 101, itu masih lebih tinggi. Istilahnya higher low, jadi itu adalah terjadinya bear trap. Dan akan lebih terkonfirmasi dengan volume perdagangan yang rendah. Kalau rendah berarti nggak ada distribusi. Nah, kalau udah dapat kayak begitu, idealnya sih udah tinggal tenang aja karena udah tahu bear trap, jadi cuman ngejebak, ibaratnya ngusir retail, penumpang gelap, kurangin retailnya biar jangan terlalu aktif, jangan terlalu hype, euforia duluan mungkin, ya tenang aja. Atau kalau misalnya butuh konfirmasi lebih lanjut, masih dengan teknikal, keluarkan support MA20. Jadi kalau masih di atas support MA20 biasanya tuh bear trapnya dulu terkonfirmasi. Jadi rata-rata sebulan ya, cuman ini bukan bicara tentang pergerakan 1 bulan. Tapi kalau harga saham masih tetap MA20, itu masih belum terjadi downtrend. Setidaknya belum sampai terjadi crossing ya, antara harga saham dengan MA20 atau MA5 dengan MA20 belum crossing. Jadi itu masih bear trap yang terkonfirmasi. Dan harga saham cukup besar potensi untuk menguat kembali. Nggak 100% tapi cukup tinggi untuk bouncing lagi dan naik lagi. Jadi potensi cuannya masih besar di saham yang seperti itu. Dan bear trap dengan contoh tadi, saya berharap teman-teman ngerti kalau bear trap itu bisa terjadi di saham apapun ketika memang mau lagi naik. Ya kurang lebih kayak begitu pengertiannya untuk bear trap. Penjelasan bear trap kesimpulan tadi udah, selanjutnya latihannya. Sebenarnya agak sulit karena saya dulu pertama kali awal-awalnya juga panik ketika kena bear trap itu. Akhirnya baru ngerti ternyata bear trap. Jadi latihan yang pernah saya jalanin dan mungkin akan saya saranin juga ke teman-teman tuh buat simulasi aja dulu di kertas ya. Kalau lihat ada saham yang mau naik, coba pemisalan, beli dan catat. Kalau turunnya sampai sekian, naik lagi, berarti udah mulai dapat sense-nya untuk membaca bear trap secara teknikal. Dan perhatikan unsur-unsur yang saya sebut tadi. Jadi higher low, volumenya kecil, di atas MA20, biasanya itu udah jadi indikator untuk terjadi bear trap. Ya, jadi ini memang sebenarnya video ngomongin udah lewat, gampang banget. Dan seperti yang saya bilang, kalau cuma ngomongin udah lewat, sebenarnya teman-teman tidak terdiri YouTuber saham yang lain juga gampang. Apalagi mereka kan cuma nyerang statement-statement pakar atau analis yang salah buat dibikin seolah-olah mereka yang paling benar ya. Namanya juga YouTuber ya. Saya bahkan pernah dengar dari teman saya, katanya ada yang ngomong,
nonton dari siapa gitu. Katanya analis kalau ngomong nggak tahu dipecat. Dan dapat siapa? Saya bilang saya juga pernah kok live talk show bilang nggak tahu, nggak apa-apa. Memang namanya kita nggak tahu lebih baik daripada jadi sok tahu, karena yang nonton itu se-Indonesia dan kita mungkin mewakili instansi tertentu dan membawa nama baik kita sendiri sebagai analis atau narasumber. Kalau kita ngomong salah, itu yang rugi adalah yang nonton. Kita ngebohongin orang se-Indonesia. Itu kayaknya memang sebaiknya analis ngomong nggak tahu, dan itu bukan sesuatu yang mestinya jadi bikin mereka dipecat. Buat saya sih ya maklumin aja kalau orang bikin statement gitu karena nggak tahu, atau mungkin karena memang ya bisnisnya di YouTube harus ngomongnya sekreatif mungkin, kontennya se ekstrim mungkin biar orang mau nonton, karena juga YouTube kan pasti cari view gitu ya. Jadi itu cuman meluruskan aja, dan saya di sini ngomongin apa yang udah saya kasih barangnya ke follower di channel Telegram itu pada tahun 2018, dan mereka udah ngerasain. Cuman saya nggak kumpulin testimoninya. Memang pernah ada yang chat saya, untungnya banyak, dan nggak perlulah saya pamer-pamer kayak begitu. Dan next time kita akan coba bahas lawannya bear trap, yaitu bull trap ya. Nanti saya coba cari contohnya dulu. Nah kalau misalnya ada, kita akan buat mungkin di Instagram lagi atau di video ini lagi, atau di channel ini lagi maksud saya. Oke, saya kira sampai di situ aja penjelasannya. Semoga lebih paham untuk siapapun yang merasa ulasan di Instagram tadi kurang. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain, bisa tinggalin di Instagram tadi, WH Project Official, atau di channel ini di komentar, juga nggak masalah. Kita akan ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you and salam cuan.